Selamat datang di kelas Geografi. Posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan materi pembelajaran pertama pada semester 1 kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi letak dan luas Indonesia secara fisiografis, menentukan batas-batas wilayah Indonesia, mengaitkan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dengan poros maritim dunia, serta mampu membuat peta posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia secara jujur, bertanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, responsif, proaktif, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, serta dapat memanfaatkan informasi di internet. Letak fisiografis Indonesia. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Letak fisiografis ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah, objek, atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Letak astronomis Indonesia, garis bujurnya terdapat di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sedangkan garis lintangnya terdapat di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oleh karena itu, Indonesia dilalui oleh garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa atau equator line. 6 derajat lintang utara terdapat di Pulau Miangas, 11 derajat lintang selatan terletak di Pulau Dana, 95 derajat bujur timur terletak di Pulau Benggala, dan 141 derajat bujur timur berada di Kampung Kondo. Pulau Miangas terletak di Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Terdapat link untuk informasi lebih lanjut yang berwarna orange untuk mengetahui informasi mengenai Pulau Miangas. Silakan diklik. Kemudian 11 derajat lintang selatan terdapat di Pulau Dana atau Ndana. Jadi wilayah paling selatan Indonesia itu bukan Pulau Rote, tetapi Pulau Dana atau Ndana. Sama-sama berada di Nusa Tenggara Timur, hanya saja wilayahnya Pulau Dana lebih luar dibandingkan Pulau Rote. Untuk informasi lebih lanjut terdapat link berwarna orange untuk informasi mengenai Pulau Dana atau Ndana. Untuk 95 derajat bujur timur terdapat di Pulau Benggala. Jadi Pulau Benggala ini merupakan bagian dari wilayah Sabang, hanya saja lebih khusus. Jadi wilayah paling barat Indonesia yaitu Pulau Benggala, jangan lagi menyebutkan Sabang. Pulau Benggala ini termasuk dalam Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya 141 derajat bujur timur, yaitu wilayah paling timur Indonesia. Mungkin terdengar asing, tapi Kampung Kondo ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Merauke yang berada di distrik Nauken Zerai. Ini merupakan wilayah Indonesia paling timur, jadi jangan lagi menyebut Merauke. Letak astronomis Indonesia 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur mengakibatkan Indonesia memiliki 3 zona waktu,
Sedangkan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan mengakibatkan Indonesia beriklim tropis dikarenakan kita dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat ekuator line yang berada pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan yang mengakibatkan Indonesia berada di iklim tropis. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan selain mengakibatkan Indonesia beriklim tropis juga mengakibatkan Indonesia dilalui oleh angin muson atau angin monsun. Angin muson ini terdiri dari dua jenis, yaitu angin muson barat yang berhembus dari Asia menuju Australia pada bulan Oktober sampai April dan mengakibatkan musim hujan. Selanjutnya ada angin muson timur yang berhembus dari Australia menuju ke Asia pada bulan April hingga Oktober dan mengakibatkan musim kemarau. Pergantian dari musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan terdapat musim pancaroba atau musim peralihan. Untuk teori waktu Oktober sampai April atau April sampai Oktober untuk sekarang sudah tidak berlaku lagi dikarenakan terdapat climate change atau perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global. Untuk garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian tengah serta waktu Indonesia bagian timur. Disingkat dengan WIB, WITA, dan WIT. WIB wilayahnya ada Aceh, Tonang Roa, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Untuk waktu Indonesia bagian tengah ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Serta waktu Indonesia bagian timur ada Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Untuk perbedaan waktunya dari WIB ke WITA itu 1 jam. Begitu pula dengan WITA ke WIT itu juga 1 jam. Perbedaannya hanya jika dari wilayah WIB mau pergi ke wilayah WITA atau WITA itu ditambah 1 jam. Begitu pula dengan daerah yang ada di WITA akan pergi, misalkan kalian akan pergi ke wilayah WIT atau waktu Indonesia bagian timur itu juga ditambah 1 jam. Sebaliknya, jika dari WIT atau waktu Indonesia bagian timur akan pergi ke daerah waktu Indonesia bagian tengah, itu waktunya dikurang 1 jam. Dari WITA ke WIB itu juga dikurang 1 jam, jadi masing-masing selisihnya 1 jam. Selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berada pada posisi lintang atau melintang karena Indonesia diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga menyebabkan Indonesia berada di posisi yang melintang. Kemudian ada letak geologis atau letak berdasarkan struktur batuan, yaitu terdapat Indonesia dilalui oleh 2
jalur pegunungan muda, yaitu sirkum pegunungan Mediterania yang dimulai dari pegunungan Atlas di Afrika Utara sampai ke Indonesia masuk melalui Pulau Weh. Kemudian ada sirkum pegunungan Pasifik yang dimulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan masuk ke Indonesia melalui Sulawesi dan Kalimantan. Daerah di sekitar sirkum pegunungan tersebut disebut dengan Ring of Fire, sehingga menyebabkan Indonesia banyak terjadi gempa atau banyaknya gunung berapi. Kemudian Indonesia berada di 3 pertemuan lempeng mayor, ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian kita juga berada di lempeng minor, lempeng Filipina. Tetapi lempeng minor ini tidak terlalu berpengaruh ke Indonesia. Kemudian Indonesia berada di 3 dangkalan atau 3 perairan laut, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan peralihan atau perairan peralihan, kemudian ada dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda di sini merupakan perairan laut dangkal. Banyak sungai-sungai kuno atau sungai-sungai yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Kemudian ada dangkalan Sahul yang merupakan kumpulan dari laut dalam. Letak geomorfologi, letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan laut, berakibat pada perbedaan suhu, menentukan kepadatan penduduk, menentukan kandungan mineral untuk cocok tanam. Kemudian letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautannya. Manfaatnya, posisi maritim ini membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia karena kita memiliki zona ekonomi eksklusif yang lumayan luas berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea, yaitu zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil dari garis pangkal kepulauan. Luas perairan Indonesia kurang lebih 6,4 juta km persegi, luas daratannya kurang lebih 1,9 km persegi, panjang garis pantainya sejauh 8.000 km. Jadi kalau dihitung totalnya luas daratan dan luas perairan itu sekitar 8,3 juta km persegi. Data tahun 2018. Terdapat juga laut teritorial yang panjangnya 12 mil dari garis pangkal kepulauan. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif panjangnya 200 mil dari garis pangkal kepulauan. Landasan kontinen yang panjangnya sekitar 200 sampai 350 mil di bawah permukaan laut. Batas wilayah Indonesia bagian utara, secara daratan kita berbatasan langsung dengan Malaysia. Kalau bagian barat kita tidak ada, bagian selatan pun kita tidak ada. Kalau bagian timur kita dengan Papua Nugini. Untuk materi yang lebih lengkap atau referensi lain bisa dibaca di PDF yang ada di e-learning posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, atau bisa baca melalui buku literatur yang lain.